Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sehubungan dengan pemberitaan yang kemarin ada di TV yang sekarang menjadi viral, seolah-olah notaris itu semua salah. Dan pada sore hari ini kami dari pengurus pusat ingin menjelaskan duduk siapa notaris itu, siapa PPAT itu. Nah, pada sore hari ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketum, Ibu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Yuwalita Widayari yang di sebelah kiri saya, lalu yang di sebelah kanan saya Mas Taufik, Ketua Bidang Organisasi, dan di sebelah kiri sebelah sana pojok itu Dr. Agung Iriantoro selaku Ketua Bidang Perlindungan Anggota. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ibu Ketum. Monggo Ibu Ketum, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Umum. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ya. Pertama tentunya bahwa semua notaris Indonesia itu tergabung dalam satu wadah yang namanya Ikatan Notaris Indonesia. Dan Ikatan Notaris Indonesia itu dalam perjalanannya itu selalu memberikan pembinaan dan keilmuan kepada semua notaris Indonesia, dan semua notaris Indonesia dalam melaksanakan tugas jabatannya itu berlandaskan kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Itu satu itu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, sebagai organisasi besar di mana anggota kita sudah lebih dari 20.000 se-Indonesia, ya. Tentunya kita sangat menghargai, menghormati proses hukum yang sedang berlaku, dan tentunya kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ya. Dalamnya seorang notaris melaksanakan tugas jabatannya, kemudian terkait dengan tindak pidana, itu sudah ada mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana dan juga dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi jelas semuanya bahwa notaris harus melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ada notaris yang melaksanakan tugas jabatannya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tentunya dia harus, dan ini merugikan kepada masyarakat, tentunya dia harus mempunyai tanggung jawab secara individual karena dia sudah melakukan jabatannya tidak sesuai dengan undang-undang. Dan kami, Ikatan Notaris Indonesia, sekali lagi, kami percaya kepada profesionalisme dari penyidik dan juga tentunya dari keseluruhan dari pihak berwajib, ya. Kita yakin sepanjang tidak ada mens area, tidak ada unsur tindakan melawan hukum, tentunya siapapun tidak dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu sekali lagi, kami sebagai Ikatan Notaris Indonesia, organisasi yang besar, kita selalu memantau dan memonitor semua anggota yang sedang menghadapi permasalahan hukum dengan pihak berwajib. Dan sekali lagi, kita kedepankan asas praduga tak bersalah sampai dengan terbukti sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Itu yang perlu kami sampaikan, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Sekretaris Umum dan juga Kabid Perlindungan Anggota. Silakan. Siapa dulu? Pak Sekum dulu atau langsung Pak Kabid Perlindungan Anggota? Baik. Baik, rekan-rekan, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ketum tadi, bahwa setiap notaris dalam menjalankan jabatannya ada aturan-aturan yang harus dipahami, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ada. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini viral-viral begitu, antara notaris dengan PPAT itu beda. Setiap peralihan mengenai tanah untuk pendaftaran PPAT itu melalui PPAT. Nanti mungkin dari pihak IPA, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, yang akan menjelaskan lebih jauh, lebih detail. Nah, kami dari notaris, kebetulan saya juga di Majelis Pengawas Pusat dan Pak Agung juga di Majelis Pengawas Pusat. Kami dalam melaksanakan tugas, ada beberapa notaris yang melakukan kesalahan itu
kita lakukan tindakan. Sebagaimana yang diketahui, ada juga notaris yang kita lakukan pemecatan, kita lakukan skorsing. Jadi supaya masyarakat jelas bahwa untuk pelaksanaan jabatan notaris itu kita tidak boleh lari dari aturan yang ada. Sudah jelas ada semua peraturan-peraturan di undang-undang jabatan notaris. Dan ada mekanisme apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Saya rasa itu bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak yang saya hormati Ketua Umum Bu Yolita, seluruh pengurus pusat dan rekan-rekan wartawan yang ada di sini. Perlu kami sampaikan bahwa ada hal yang memang perlu diklarifikasi terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris maupun BPAT. Notaris dan BPAT ini ada satu regulasi yang ada satu pelaksanaan jabatan ini oleh notaris dengan satu undang-undang jabatan notaris. Demikian juga terkait dengan BPAT ada PP 24 tahun 2016 yaitu tentang pejabat bertata tanah. Ada aturannya. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan satu masalah jabatan ini nggak bisa kita mengimbangi aturan. Ini regulasinya yang kami sampaikan. Kemudian ada satu anggapan bahwa terjadi satu kasus ini, kemudian ada seakan-akan ada tuduhan bahwa ini ada mafia dari notaris dan BPAT. Perlu kami klarifikasi bahwa apa sih sebetulnya yang dipahami terkait dengan mafia ini. Jadi mafia ini kan satu organisasi yang terkoordinir, satu kejahatan yang terkoordinir yang sengaja melakukan satu bentuk kegiatan yang menyimpang dari satu norma. Sementara notaris dan BPAT ini menjalankan tugas dari jabatannya berdasarkan satu norma aturan. Jadi kalau ada suatu kealpaan atau kelalaian, nggak bisa dijustifikasi bahwa itu merupakan satu langkah mafia. Nah ini yang perlu kami luruskan. Jika sekarang faktanya ada kasus yang terkait dengan jual beli gitu kan, nah harus dibuktikan dulu, benar nggak prosesnya, benar nggak ini ada kealpaan, benar nggak ada satu proses yang memang dilakukan oleh notaris berarti yang melakukan satu bentuk mafia yang terkoordinir dengan satu jaringan kejahatan terkait dengan satu penggalian hak atas tanah. Jika tidak, maka tentunya ini harus diklarifikasi bahwa itu satu definisi yang menurut saya tidak pas. Nah, kita lihat dong sebetulnya kesengajaannya ada nggak sih? Kalau sekarang wajar saja seorang bisa lalai itu wajar, atau bisa juga tertipu, atau bisa juga karena manipulasi data yang disampaikan oleh masuk pada notaris. Tapi pada prinsip tidak akan ada notaris yang akan melakukan satu konteks penyimpangan terhadap masalah jabatannya. Nah, jika terjadi dan dan itu ada, maka ini oknum. Nggak bisa kita ngomong lembaganya, nggak bisa kita ngomong lembaganya, tapi oknum. Nah, oknum ini tentunya akan mendapat sanksi. Saya menghormati proses penegak hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, oleh pihak kepolisian, ya. Kalau mereka dilakukan proses pemeriksaan dan ternyata ada unsur pidana dan sengaja dilakukan oleh kesalahan atau kesengajaan oleh notaris, ya silakan proses hukum itu kita tegakkan. Kita tidak akan melakukan satu bentuk upaya yang kemudian mengalihkan dari yang bengkok menjadi lurus dan lurus kita belokkan, tidak. Ada sanksi. Nah kemudian apakah seorang notaris dalam menjalani jabatan sanksinya hanya pidana? Tidak. Mereka bisa dikenakan sanksi pemberhentian. Kami dari Majelis Pengawas Pusat sering memberhentikan notaris karena pelanggaran jabatannya. Jadi bahwa kita organisasi ini benar-benar melakukan satu bentuk pembinaan, termasuk kemudian satu sanksi jika ada pelanggaran notaris yang menjalankan penyimpangan dari jabatan itu. Jadi mungkin ini ya saya klarifikasi terkait dengan menjustifikasi PPAT atau notaris ini selaku mafia sana. Jadi saya pikir saya luruskan bahwa kita menjalankan jabatan ada rulenya, ada undang-undangnya, dan kita taat asas, taat aturan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung. Mungkin dari Mas Taufik bisa menambahkan. Ya, terima kasih.
pada kesempatan ini mungkin saya ingin jelaskan kembali ya, sebenarnya ini hal yang sudah pernah kita jelaskan juga pada kasus mafia tanah yang lalu. Ya, kenapa sampai terjadi kasus-kasus semacam mafia tanah ini ya. Yang pertama, ini merupakan juga edukasi kepada masyarakat ya, bahwa pada saat masyarakat itu datang ke notaris, dia itu harus mengenal notaris tersebut ya. Karena sekarang ini memang sangat banyak notaris, apalagi ada yang baru-baru juga banyak. Maka harus betul-betul mengenal. Jika kurang informasi, karena kita mungkin baru pertama kali hadir ke kantor notaris, sebaiknya juga menghubungi organisasi, ya, Ikatan Notaris Indonesia. Jika akta notaris memang, kalau PPAT itu ada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Itu organisasi itu ada pada setiap tingkatan, mulai dari pengurus daerah di tingkat kabupaten kota, pengurus wilayah, dan juga pengurus pusat, ya, sesuai dengan ini ya, apa kebutuhan kita, kemana kita harus mencari informasi. Jadi informasi itu sangat terbuka. Kalau untuk notaris sendiri sebenarnya kita punya website, ya, bisa dicek notaris yang terdaftar atau tidak, ya, ini.id, ya. Jadi di sana salah satu informasi bagi masyarakat pada saat dia akan berhubungan dengan notaris. Kedua, yang harus juga dipahami oleh masyarakat ya, terutama bahwa akta ini, akta notaris atau akta PPAT itu memang harus ditandatangani itu di hadapan notaris. Ini yang banyak terjadi, masyarakat ini pada saat tangan itu tidak berhadapan langsung dengan notaris. Ya. Kalau belum, ini harus diminta untuk dibacakan. Ya. Kalau belum paham harus ditanyakan apa isinya, apa akibat hukumnya bagi saya. Jika ini saya tanda tangani, ini penting. Ya, penting untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Setelah ditandatangani ternyata maksudnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Ini penting karena dalam banyak kasus ternyata memang itu proses itu tidak dilalui dengan benar, ya. Ini harus jadi ini bagi kita semua, ya. Kemudian tanda tangan ini penting juga harus di hadapan, tidak boleh diwakilkan oleh asistennya, ya. Kalaupun bukan tanda tangan di kantor notaris boleh, tetapi harus langsung di hadapan notarisnya. Dan yang harus diingat sekali, tidak boleh melanggar wilayah jabatan, ya. Jadi kalau notaris itu wilayah jabatannya provinsi, kalau PPAT itu kabupaten kota. Misalnya tanahnya di Jakarta Selatan, itu jangan membuat akta di notaris yang bukan di Jakarta Selatan, ya, harus di Jakarta Selatan. Kalau di luar itu nanti pasti ada hal-hal yang bisa bermasalah, ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian yang satu lagi, jika ada pelanggaran, ya, ini juga kita harapkan masyarakat yang merasa dirugikan, ya, itu bisa melaporkan kepada organisasi. Kita punya mekanisme internal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ya, kita punya yang namanya Dewan Kehormatan. Ya, kita punya pengurus, ada bidang pembinaan anggota, ada Dewan Kehormatan juga yang menangani pelanggaran kode etik. Kalau memang di tingkat organisasi tidak bisa diselesaikan, kita punya lembaga yang namanya Majelis Pengawas Notaris. Itu dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Pusat, ya. Itu di tingkat itu bisa juga di sana. Jadi sebelum misalnya perkara-perkara terkait dengan akta notaris ini biasanya kan berdata ini, ya, lebih banyak berdata awalnya gitu, ya. Tetapi jika nanti langsung dibuat laporan ke polisi segala macam, ya, jadi kita kadang nggak tahu juga, tiba-tiba aja udah muncul perkara ini ke media, gitu, ya. Jadi kita sangat harapkan mekanisme ini juga dilalui sebelum ke penyelesaian eksternal, mungkin bisa diselesaikan secara internal di organisasi kita. Ya. Kemudian satu lagi tips, ya, sebenarnya ini sudah pernah juga kita sampaikan, tips menghindari terjadinya kasus-kasus yang serupa. Ya. Yang pertama, ya, kita kenal baik, ya, dengan notaris, ya. Jika tidak kenal, boleh tanya koordinasi. Kedua, hadir langsung. Itu
tidak ada ininya, tidak ada alternatif lain. Memang harus hadir langsung pada saat membuat akta. Jangan tidak pernah hadir ke hadapan notaris. Itu kuncinya. Kemudian akta itu harus dibacakan dan dijelaskan. Kalau belum mengerti, jangan tanda tangan. Ya. Kemudian tanda tangan itu wajib di hadapan notaris. Jika itu ditempuh, ya, kami rasa tidak akan terjadi hal-hal tidak diinginkan dan masyarakat tidak akan dirugikan oleh mafia-mafia ini. Biasa ini mafia ini memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat dalam menggunakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Demikian rekan-rekan pers dan pengajian. Mungkin ada pertanyaan dari media kaca dulu, TV lah. Tiga media kaca, terus infotainment sama cetak. Baik. TV ada ya? Ya, Tolong ya, dari Antv. Tolong mic-nya kasih mic. Ya, selamat sore Pak, saya Dini dari Antv. Tadi dari mana Mas? Antv Pak. Antv ya. Tadi kan Pak Agung masalah bilang kan sanksi ya. Saya pengen tahu sanksi apa yang diberikan secara langsung. Yang pertama, yang kedua mungkin buat ketua umum kan sepertinya saya lihat tidak semua notaris masuk dalam ikatan notaris ini. Semua masuk. Oke. Jika semua masuk, bagaimana ikatan ini mengkoordinir atau menjaga mereka supaya tidak ikut dalam mafia tanah? Yang pertama. Yang kedua, Sekali lagi Pak. Ya, baik aja dulu. Oke, Langsung dijawab. ya, perlu kami berikan satu pemahaman kepada khalayak masyarakat yang pasti bahwa notaris ini bukannya tanpa aturan dan tanpa sanksi. Ada sanksi yang diatur di UHAM, ada sanksi yang diatur dalam kitab undang-undang pemerintahan, ada pidana, ada ganti rugi, dan ada sanksi administrasi. Jika notaris melanggar undang-undang jabatan dan terbukti bahwa dia pelanggarannya terbukti, maka lewat pemeriksaan dari majelis pengawas di tingkat daerah, wilayah, dan kemudian ke pusat bisa diberhentikan. Sanksi itu ada pemberhentian sementara, pemberhentian dan pemberhentian tetap. Jadi kalau terbukti pelanggarannya, apalagi ada kasus pidana di pasal 13 Undang-Undang Jabatan disebutkan secara tegas. Jika notaris ini melakukan satu pelanggaran pidana yang ancamannya ya adalah 5 tahun, maka berapapun putusannya, maka dia akan diberhentikan otomatis dari jabatan sebagai notaris. Jadi sebetulnya sanksinya cukup tinggi gitu, cukup berat. Jadi enggak akan diberhentikan, dan ini kami lakukan karena apa? Ada pelanggaran dalam jabatan dan itu terbukti dengan satu putusan pengadilan yang inkrah, maka kita putuskan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi bahwa notaris ya Tergabung dalam ikatan notaris. Semua, nggak semua tergabung dalam ikatan notaris. semua notaris tergabung dalam wadah Ikatan Notaris Indonesia, dan semua yang tergabung dalam Ikatan Notaris ada dalam satu pembinaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Itu ada di Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 82. Ada di pasal 82, dan Ikatan Notaris adalah satu-satunya wadah untuk mewadahi atau melakukan pembinaan terhadap notaris yang diangkat. Jadi Mas, ini jelas bahwa ada sanksinya. Undang-undang tegas pasal 82 loh, itu mengatakan bahwa hanya Ikatan Notaris Indonesia. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan kedua tadi. Tadi bagaimana Mengontrol mereka saya tidak ikut dalam mafia sehingga terlibat dalam mafia tanah. Oh, jadi begini. Mafia tanah ini sebenarnya sudah lama ada, bukan baru-baru ini saja. Sudah lama. Baru sekarang ini mencuat karena public figure yang menjadi korban. Sebelumnya Pak Dino Tepati Jalal. Notaris di dalam pasal 15, pasal 16 itu mempunyai hak untuk kewenangan untuk menjelaskan akte, dan di pasal 16 juga UJN disebutkan bahwa notaris itu harus teliti. Ketelitian inilah yang harus kita laksanakan, harus kita jalankan. Jangan sampai dengan seolah-olah
kita dibohongi oleh para penghadap. Terkadang kan penghadap itu bagaimana caranya untuk menipu notaris, seolah-olah dia adalah penghadap yang benar, dia seolah-olah dia adalah pemilik, sehingga dengan keyakinan kata-kata, mungkin dengan keyakinan yang mengiut segala macam, sehingga notaris, oh iya benar, dia ini adalah penghadap yang benar, padahal dia itu adalah penipu. Banyak sekarang ini kita lihat kemarin penjahat berdasi lah, ya, dimana dia membawa KTP palsu atas nama orang lain gitu loh. Jadi si notaris terpedaya, notarisnya yang tertipu gitu loh. Sementara kita yang datang ke kita itu, kita hanya melihat bahwa ini bukti formal, kita tidak punya kewajiban untuk benar kan ini KTP asli atau segala macam, benar nggak ini surat nikahnya asli. Sering sekali kejadian surat nikahnya itu palsu dibuat, KTP palsu, uang palsu aja ada kok, ya kan, uang loh, ya KTP segala macam. Nah, kami dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia sudah bekerja sama-sama di Capil. Kami juga sudah menyediakan KTP reader. KTP reader ini adalah salah satu cara untuk meminimalisir kalau ada penghadap-penghadap palsu, figur-figur. Misalnya saya bawa KTP-nya Mas Topik, saya pinjam diam-diam, saya ambil sertifikatnya seolah-olah itu saya berhadapan notaris. Tapi dengan ada KTP reader ini, si notaris bisa melihat ini yang megang KTP ini benar nggak orangnya dengan sidik jari. Nah itu yang sekarang kita sudah siapkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan. Demikian Mas. Oke, baik. Dari Info Taman ada, dari Bang. Info Taman. Ada Info Taman? Dari Online ya? Iya. Sebentar mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Pertama, tadi disampaikan juga oleh Pak Sekun, itu kita tuh ada namanya Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah itu setiap setahun sekali itu rutin memeriksa, datang ke semua notaris, periksa repertorium dan lain-lain. Jadi di situ tuh benar-benar ketat. Itu satu itu. Yang kedua, bagaimana memberantas mafia tanah? Ini tidak bisa hanya dilakukan oleh IPAT maupun IN, tapi harus didukung dengan semua lembaga terkait. Juga termasuk DPR. Kan ada komisi 2, ada komisi 3. Itu harus turun tangan juga bagaimana caranya kita memberantas mafia tanah ya. Secara total gitu. Jadi sekali lagi betul-betul diperlukan kerjasama semua pihak. Terima kasih. Dan Pak dari hukum online Ya. mau tanya soal ini Pak, mekanisme pemberian sanksi kan karena ini juga notaris PPAT ya Pak ya. Dia apakah nanti ini yang memberikan sanksi atau IPAT gitu. Lalu kedua mengenai jumlah anggota yang sudah disanksi oleh ini gitu, bagaimana? Ya, baik Mas. Jadi kalau pemberian sanksi terkait dengan notaris, ini Ibu Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, tentunya kami hanya akan memberikan satu porsi kewenangan kami di Ikatan Notaris Indonesia. Nanti yang terkait dengan PPAT, pasti ada rekan kami yang di Ikatan Pejabat Buat Tanah. Nah, terkait pemberian sanksi ya Mas ya, bahwa memang ada prosesnya jika ditemukan atau masyarakat dirugikan oleh notaris yang menjalankan jabatan, maka masyarakat bisa menyampaikan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah. Nah, Majelis Pengawas Daerah akan melakukan satu pemanggilan dan kemudian disampaikan ke Majelis Pengawas Daerah untuk diperiksa. Selanjutnya jika terbukti, maka notaris ini bisa diberikan sanksi dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat, yaitu diberhentikan dari jabatannya sebagai Tidak hormat. bisa kita berhentikan juga dengan tidak hormat. Ini jika terkait pelanggaran terkait dengan jabatan notaris. Jadi memang ada mekanisme, tidak kemudian dianggap bahwa notaris seenaknya membuat akte, notaris kemudian semau-maunya membuat akte yang kemudian merugikan masyarakat. Tidak. Prinsip dasar notaris ada jabatan kepercayaan. Esensinya mengabdi kepada masyarakat sehingga kepercayaan itu ada. Nah, oleh karena itu notaris harus menjalankan
kepercayaan sebagai diamankan oleh negara, ya, yaitu membuat akte otentik. Membuat akte otentik ada dua, Mas, baik di akte di UJN maupun di BPAT. Yaitu kalau di BPAT membuat akte otentik terkait dengan pertanahan, tapi kalau di notaris membuat akte otentik terkait dengan semua perjanjian penetapan segala sesuatunya yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi ini semuanya ada rolnya. Jadi belum tentu karena kealfaan, kelalaian terus kemudian dijustifikasi bahwa seakan-akan kita ini melakukan satu bentuk terlibat dalam satu mafia semacam ini. Tidak. Nah, itu adalah oknum. Jika terbukti ada satu kesalahan, kita berhentikan. Karena marwah organisasi, jabatan kepercayaan ini harus kita jaga. Siapa yang akan dijaga? Ya, ikatan notaris atau ikatan pejabat akte tanah ini akan menjaga marwah itu. Dan itu harus kita lakukan demi kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, Mas? Oke. Satu lagi yang terakhir ya. Media cetak ada lagi? Pak, saya Iwa dari Media Notaris Soto. Mau tanya Pak, dalam beberapa kasus tentang mafia tanah yang melibatkan oknum notaris, ini banyak disebutkan atau salah nama atau salah jabatan ya, padahal yang melakukannya itu adalah stafnya atau siapa gitu, tapi menyatakan itu organisasi sebagai notaris. Nah, ini termasuk tanggung jawab INI bukan Pak? Dan yang kedua, khusus untuk kasusnya yang terbaru sekarang ini Jubir ini, ada berapa oknum notaris Pak? Karena di situ saya lihat banyak sekali nama-nama semuanya terkait dengan notaris, nama notaris Pak. Siapa? Saya. Boleh Pak Aldi. Baik, saya gini, Mas ini Pak. Produk notaris itu berupa akte. Jadi namanya produk pejabat akte otentik. Jadi akte pejabat. Siapa yang bertanggung jawab pejabatnya? Kalau yang ngetik pegawainya wajar yang ngetik. Tetapi di akte itu kan ada nama pejabat dan ada nama pejabat, maka dia bertanggung jawab terhadap akte itu. Nggak bisa kemudian kita buat akte terus kemudian kita bukan saya yang salah, tidak bisa. Karena akte otentik. Di mana di kepala akte sudah disebutkan berhadapan dengan saya dan segala sesuatunya mengenai kewenangan kita buat akte. Nah ini yang harus dipahami dulu kepada masyarakat supaya masyarakat paham bahwa dia berhadapan dengan siapa. Saya berhadapan dengan staf, saya berhadapan dengan asisten, saya berhadapan dengan perantara atau berhadapan dengan pejabatnya langsung. Kalau saya mau membacakan akte, saya sampaikan. Saya notarisnya ya, ini saya notarisnya, saya sebutkan, saya nama saya ini, Bapak percaya, saya kemudian pakai masker lagi, saya bacakan akte. Supaya dia tahu bahwa saya adalah pejabatnya yang berwenang untuk mengesahkan akte itu menjadi akte otentik. Itu penting. Di dalam forum ini saya sampaikan kepada masyarakat supaya ketika mau dibacakan akte berhadapan dengan siapa? Dengan notaris, pegawai notaris, atau dengan perantara. Nah, inilah satu bentuk kehati-hatian itu nggak hanya pada notaris dong. Jangan dibanding kita semua. Masyarakat juga harus berhadapan. Nah, kemudian kalau kemudian ada orang menghadap kepada saya, kemudian difigurkan. Notaris kan tugasnya tidak untuk meneliti orang. Ini si A, ini sih, mana KTP-mu? Sebelum tanda tangan, apakah saya harus datang ke rumahnya dulu? Apakah namanya? Enggak ada itu. Itu adalah pembuktian materi. Tapi kita formal. Dokumen yang diberikan kita dianggap benar. Inilah fungsi kami. Sehingga fungsi kami jelas, bukan beralih menjadi fungsi intelijen untuk melakukan penelitian dokumen. Itu yang pertama. Apalagi dari pertanyaannya. Kedua, khusus untuk kasus yang terbaru Pak yang lagi rame nih Pak. Notarisnya siapa aja sih Pak? Karena di situ semua jadi begini Mas. Disangka notaris Pak. Oke. Saat ini kami ini belum mendapatkan data pasti ya. Saya baru membaca di media. Saya baru mendengarkan di media. Nah, kalau saya belum mendapatkan data yang ada di kami, laporan dari yang bersangkutan, maka kami nggak bisa kok memberikan satu data. Oh ya, si A, B, C, dan D itu terkena begini, nggak bisa. Mas, sekarang ini dalam proses pemeriksaan. Besok kami hanya baru mendampingi satu. Itu yang bisa kami sampaikan. Yang lain kami nggak tahu. Ya, kami dampingi baru satu. Nah, proses hukum kami hormati. Artinya apa? Silakan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran organisasi kita, Mas. Jabatan kita selaku notaris. Itu jangan dengan satu orang kita korbankan hal yang besar. Ya, jadi kalau satu oknum jangan kemudian disamaratakan, ya bahwa itu semua seperti itu nggak bisa, ya. Itu baik, ditambahkan Pak.
Baik, saya rasa sudah cukup ya. Jadi apabila di luar dari aturan-aturan itu adalah oknum yang mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia jalankan. Terima kasih ya teman-teman semua. Terima kasih rekan media. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Pak, boleh izin berdiri foto, Pak? Foto bersama mungkin.